Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wajaba mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wajaba mufarrohun mufarrohun mufarrohun. Karroro yukarriru takriron takrirotan takroron tikroron mukarroron fahuwa mukarrirun wajaba mukarrorun karrir la tukarrir wakala yuwakilu taukilan taukilatan taukalan tikalan muwakalan fahuwa muwakilun wadaka muwakalun wakilatu wakil muwakalun muwakalun. Yasaro yasiru taisiron taisirotan taisaron tisaron yasaron fahuwa yasirun yasarun yasir latu yasir muyasarun muyasarun. Nawwaro yunawwiru tanwiron tanwirotan tanwaron tinwaron munawwaron fahuwa munawwirun wadaka munawwarun bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wadaka mubayyanun bayyinan mubayyin mubayyanun mubayyanun. Jaka yujaki tajkiyan tajkiyatan tajkaan tijkaan mujakan fahuwa mujakin wadaka mujakan jaki la tujaki mujakan mujakan. Laqa yulaki talkiyan talkiyatan talqaan tilqaan mulakan fahuwa mulakin wadaka mulakon laki mulakon mulakon. Wala yuwali tauliyan tauliyatan taulaan tilaan muwalan fahuwa muwalin wadaka muwalan wali la tuwali muwalan muwalan. Qawa yuqawi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawan fahuwa muqawin wadaka muqawan qawi la tuqawi muqawan muqawan. Adzaba yu'adzibu ta'dziban ta'dzibatan ta'daban tidaban mu'adzaban fahuwa mu'adzibun wadaka mu'adzabun mu'adzabun. Sa'ama yusa'imu tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman musa'aman fahuwa musa'imun wadaka musa'amun musa'amun musa'amun. Hanna ayuhanni tahni'an tihna'an hanna'an fahuwa muhanni'un wadaka muhannaun hanni la tuhanni muhanna'un muhanna'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini nggak pada mau minta loh. Wah, kayak dipanggil loh, dikasih tahu. Ayo. Oke, lanjut ngaji. Ya kalau memang perempuan nggak mau ya alhamdulillah sama lebudunanan. Iya nggak? Yusuf dulu. Kan yang paling gede Yusuf. Wah. Nih. Oh enggak kasbon, Riz. Riz, mau ngobrol mulu kasbon enggak? Nih, buat bayar kuliah berapa katanya? 2,5 juta. Entar lu hitung. 1 juta, ntar dulu. 2 juta. Lu mau? Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2,5 juta. Udah data lu gak dikasih minggu ini ya. Cukup itu dulu, oke. Ini mahal bawa nih sob. Nih pinggirin biar nggak di jalanan.
Nah ini dimajuin. Ini. Oh iya, sini maju. Nanti tadi udah dibilangin yang wah, cukup kan nih? 1 juta untuk itu. Tuh 2, 3, 4 majuan 5, 7, 8, 9, 10 nih 1 juta pegang dulu. Oke. Terus 1.400.000 buat seragam. Ini cukup kan nih? 1.400.000 nih. Tuh 2, 3, 4 berapa udah? Udah 2.400.000, 5 juta kan? Nah, ini bayaran itu berapa? 400. Tuh 2, 3, 4, 400. Udah diem dulu. Sayur sementara ya 200 cukup lah. 1, 2 nih 200. Apalagi kurang nggak? Ini jatah ente nih. Ini minta jatah berapa? Kan kemarin udah dikasih pada. Lah salah sendiri lu habis-habisin. Ini kan libur. Udah 15 ya dulu. Oke. Yaudah yuk tuntasin. Nih lu seragam. Ntar lu sama Mafro. Ya, lu bagi 2 nih. Ini kan ya pokoknya udah SMA dulu kan. Nah, lu bagi sama Mafro. Seragam lu itu aja udah tadi duitnya 700 nih. Lu cemban aja. Oke. Ini seragam lu kan bener lu ini. Ya. Oke. Ya udah nih sama Junet. Ya, nih. Di sono, di depan. Nah, yo. Lu minta jatah, coy. Wah, ya udah enggak apa-apa kan tadi udah 20. Ah, lagi lah. Aduh, tas dulu dong. Masalah. Lu goceng aja. Lah. Buat beli es. Jangan ya. Nih lu 30. Tuh 2, 3 ntar titipin bangun diri. Tuh. Orang buat beli rokok jigo aja lah. Ya enggak? Nih. Daripada kagak lu siapa lagi Mafro no nih. Udah, kan kemarin udah lah salah sendiri. Lu udah dapat bonus lu kemarin naik apa? Naik perahu. Lu 10 orang lu ngerjain gua. Tahu-tahu pada naik buseng adalah gua. Kambuan suruh bayarin. Ya udah nih. Lu yang tadi berdua kasih 20. Uang sayur belum ya? Yaudah ntar sama lu. Dia 15 aja lu mah. Ini uang sayurnya. Perempuan kan dikitan sekarang. Nih 2 juta. Lu tadi kesantunan emang. Nih lu. Tuh. Tadi berapa duitnya? 5 juta 800, tinggal pego. 6 juta lah plus yang nukerin tadi ya. Aduh. Oke. Yang penting mah kecukupan. Halo yang nyukupin. Oke lanjut sekarang mah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman kita kalian halaman berapa itu? 86. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sana itu. Udah asem ini. Wa minha ayat alama itu ya. Wa minha. Nah ini tolong kalian. Bukan hanya kalian, termasuk saya. Oh, wa minha dan itu diantara tipuannya iblis. Ayat alama bermula bahwa belajar siapa orang. Wa yu'allima dan mengajar siapa orang. Artinya belajar mengajar. Kalau belajar siswa, kalau mengajar guru. Apa namanya? Guru sama siswa, termasuk ustadz, kiai sama jamaah. Ya sama aja digoda sama iblis. Nah, bagaimana godaannya? Dia belajar dan mengajar liriasati untuk riasah. Menjadi pemimpin, kepemimpinan. Wah, biar jadi pemimpin. Watomai dan tamak. Ini dengerin. Tamak itu mengharapkan
pemberian orang lain. Mengapa? Udah ngaji ya. Ntar siapa tahu ada santunan. Ya kan? Wah ngajar lah. Emang apa? Ntar kan dapat amplop. Loh, bukan dapat amplop nggak boleh, boleh aja. Kalau emang dikasih hadiah mah. Cuman nawa itu dari hati nurani harus diluruskan supaya kemuliaan ilmu tidak dikotori dengan keinginan duniawi. Jadi pahami nih, itu harus betul-betul ditanamkan. Tuh. Bukan hanya itu, tapi wayazun, dulu itu atau wayazunna, dan bahwa menduga siapa orang yang belajar atau mengajar binafsihi dengan dirinya sendiri orang, menduga annahu pada sesungguhnya orang ya ta'alamu itu belajar, itu ngaji, wa yu'allimu dan mengajar lillahi karena Allah. Padahal jelas dia tadi niatnya belajar atau mengajar untuk mendapat kedudukan di mata manusia, riasah. Yang keduanya tauma yang ada pada manusia. Emang ngajar, emang apa? Ntar dapat amplop, ntar di TF. Saya mau orang duduk aja kok. Hari ini berapa yang transfer tadi? Ada 4. Ya ada yang gocap, ada yang 300, ada yang 2 juta. Cuman yang 2 juta nggak saya statusin, takut diutang orang. Karena dari kemarin udah ada yang ngutang, cuman nggak saya kasih, bodoh nanan. So, lah itu bahaya. Walayu ya ta'alamu wa yu'allimu lillah walayu nakisu, atofnya kepada ya ta'alamu, dan tidak munakosah. Munakosah itu dialog, ngajak bicara. Siapa orang nafsahu pada dirinya sendiri. Loh ini saya belajar atau mengajar ini benar-benar udah ikhlas karena Allah atau malah karena yang lain. Itu kan yang tahu bukan orang lain, yang tahu kan diri kita sendiri nih. Bisa dipahami nih. Ini kalau belajar akhlak itu nggak ngantem ke orang, tapi lebih diarahkan ngantem untuk diri sendiri. Bisa dipahami ya. Nah, jadi bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi paling bagus itu adalah untuk menyalahkan diri sendiri. Nah, menyalahkan diri sendiri untuk diperbaiki. Bisa dipahami nih. Aska ngerti ya? Wah kan ini malam Senin Pak. Kan malam Senin kan biasanya dikasih duit. Jadi kebutuhan. Lah gua kenapa masih harus ngeluarin duit? Lah ya ngerti maksudnya nih. Jadi ntar ya memang nggak dikasih. Wah berarti nggak dapat dong, banyak kagak. Ngerti maksudnya? Aku nggak dapat Pak. Allah yang nanggung rezeki kalian. Ngerti kan? Mungkin nggak dapat dari saya, tapi boleh jadi dapat dari yang lain. Ngerti maksudnya? Karena saya hanya media. Ngerti maksudnya kan? Nah ini harus ditanamkan. Walayah tabiru, dan tidak menguji siapa orang pada nafsahu bi akhwali ahlil ikhlasi, dengan akhwal keadaan ahlul ikhlas. Oh, ahli itu orang-orang yang ikhlas. Ahli itu kan sama dengan tukang ikhlas. Loh, saya udah ikhlas apa belum? Umpamanya ngaji, biasanya yang ngajar ngaji dikasih amplop, yang mimpin tahlil dikasih amplop, kalau ceramah atau khutbah dikasih amplop. Giliran ketua DKM-nya atau tuan rumahnya saking repotnya kelupaan nanyain. Jadi emang lupa apa? Oh, ngerti kan? Lu kalau emang dia ikhlas nggak pakai perlu nanyain. Udah los aja udah. Ngerti maksudnya kan? Lah ini bisa diuji seperti itu. Lu emang Rasul dulu ngajar dapat imbalan begitu? Enggak. Malah dicemooh, dicaci maki, dilemparin, dikata-katain, dituduh dukun, dituduh penyihir dan lain sebagainya. Loh,
Maksudnya apa? Tetap belajar ataupun mengajar, tanamkan keikhlasan. Maksudnya orang yang mau belajar itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Apalagi ilmu agama. Orang yang mau mengajar juga sama. Bisa dipahami nih. Jangan geser, jangan salah niat. Begitu loh maksudnya. Oke, itu yang keberapa itu? 1, 2, nah yang ketiga, karena yang keempat, wa minha, dan itu diantara gurur itu tipuannya iblis, ayuk siro, bermula bahwa memperbanyak siapa orang, as-sholata pada sholat, dia sholatnya rajin, bukan menyalahkan sholat nih, ya kan? Bukan menyalahkan orang yang ahli sholat. Wal qiyamah dan qiyamul lail. Kalau malam bangun, sholat tahajud, sholat witir. Jadi sholat witir itu bukan hanya di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa juga tetap sunnah. Mau serakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat loh. Sholat witir, qiyamul lail. Maksudnya qiyam itu berdiri di waktu malam dengan ibadah. Enggak hanya sholat. Baca Quran. Ini malas umpamanya wudhu, wiridan. Wiridannya terserah zikiran. Mau baca selawat kayak, mau baca tasbih kayak, mau baca tahlil kayak, mau baca ratib kayak. Itu namanya qiyam. Maksudnya qiyamul lail. Menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. Jadi enggak, qiyamul lail jangan diartikan dengan sholat semata. Bapak di rumah umpamanya deres pelajaran ini, anak-anak ini deres, makanya diniatkan untuk qiyamul lail. Nah, itu otomatis dapat pahala qiyam. Wa af'alal khairi, dan perbuatan-perbuatan baik. Di antara tipuan yang berikutnya adalah orang yang memperbanyak sholat, qiyamul lail, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Kemudian summa yu'jiba. Nah, ini penyakit yang keempat. Summa yu'jiba, kemudian membanggakan siapa orang. Itu namanya ujub. Binafsi, dengan dirinya sendiri. Wayang yuru, dan memandang siapa orang ila khaulihi, kepada dayanya orang, khaula itu loh, wa quwwatihi, dan kekuatannya orang, wayansa, dan lupa siapa orang minnatallahi, pada pemberiannya Allah alaihi, atas orang. Maka itu zamanan itu loh. Fi taufiqihi, dalam pertolongannya Allah, wa hidayatihi, dan memberi hidayahnya Allah. Wal ujbu, dan bermula ujub, yaitu perbuatan membanggakan diri. Muhbitun, itu merusak, menghancurkan, lil a'mali, terhadap semua amal, terhadap amal-amal. Maksudnya di antara tipuan iblis itu adalah, yang keempat adalah orang itu memperbanyak sholat, rajin ibadah lah pokoknya, qiyamul lail, berbuat baik, summa yu'jiba binafsihi, kemudian dia takjub. Jadi loh maksudnya, mau takjub mana? Lu ngantuk banget ngapain sih? Wah, semalam gua habis baca Quran 5 juz. Nah, juz apa aja? Alpukat, juz mangga, ya kan? Masya Allah. Lu paham, San? Paham nggak? Lah, kalau mau baca Quran aja. Itu loh maksudnya. Nggak usah dipamer-pamerin. Hati-hati. Lah, Pak Ustadz tadi bagi duit, dipamerin, di video kan.
Emang duit siapa? Oh, duit dari Mas Tolib. Nah, iya kan? Duit dari orang-orang. Nah, kalau nggak saya video kan disangkanya duit itu saya kentit. Ya kan begitu. Nah, bukan duit saya. Kalau duit saya malah saya diem aja ngasihnya. Tuh, begitu maksudnya. Nah, nggak boleh merasa dia kuat, merasa dia mampu untuk ibadah dan melupakan bahwasanya dia mampu ibadah, mampu sholat, mampu melakukan kebaikan. Itu juga ada pertolongan dari Allah. Allah bisa dipahami nih. Lupa kalau seseorang itu rajin ibadah, rajin sholat, itu ada taufik dan ada hidayahnya Allah untuk orang tadi. Itu jangan sampai dilupakan. Oleh karenanya, wal ujbu muhbitun lil a'mal. Ujub itu merusak amal, apapun bentuknya membanggakan diri. Begitu loh. Auraiya atau kepada sumayuk jiba, atau pamer siapa orang dia ibadatihi dengan ibadahnya orang. Oh, dia bangga dengan ibadahnya. Wayat luba atau kepada yuraiya. Wayat luba dan mencari siapa orang dia dengan ibadahnya. Al manzilata pada kedudukan. Ingdan nasi di sisi manusia. Sementara itu wayadunna dan bahwa menyangka siapa orang binafsihi dengan dirinya sendiri. Al-ikhlaso pada ikhlas, wa iradatat taqarrubi dan menghendaki taqarrub kedekatan diri ilallahi kepada Allah. Nah, yang merusak tadi kan ujub, ya kan? Sekarang dia ria. Oh, itu tadi udah saya contohin. Lu ngantuk amat kenapa sih? Waduh, habis tahajud doain kaum muslimin itu sampai berjam-jam. Masya Allah. Ya udah, itu namanya ria. Ada selain ria, sum'ah. Amalnya supaya didengar orang. Ini harus hati-hati. Bukan nggak boleh amal. Itu kalau orang yang masih ada amal. Nah, kalau orang nggak ada amalnya gimana? Nah, iya kan? Nah, orang yang beramal yang seperti itu bukan dilarang berhenti amal, tapi harus tashihun niat, meluruskan niatnya, yang tadinya pertama karena ujub, kedua karena riya, ketiga karena sum'ah, harus diluruskan supaya amal ibadahnya betul-betul ikhlas karena Allah. Wah, bisa dipahami nih. Wah, ini pentingnya loh, ini masalah berat ini. Nata hati itu sulitnya luar biasa. Maka jadikan motivasi buat kita. Ketika kita dipuji ya jangan bangga. Kemudian ketika dicaci kemudian ngadat ngambek, jangan. Dicaci itu udah biasa. Begitu loh maksudnya. Kalau nggak ada begitu ya kan otomatis yang namanya rata-rata. Kalau kamar mandi itu ada comberannya apa enggak? Ada, walaupun comberannya dibuang ke got. Nah, kan dulu ya, kalau tanahnya masih lega kan setiap rumah kan ada comberan. Iya kan? Nah, sekarang kan nggak ada orang karena tanahnya pas-pasan bikin comberan lah habis. Comberannya dibuang ke got. Apa maksudnya? Setiap amal baik itu ya pasti ada imbangannya. Amal buruk. Jadi setiap kita berbuat apapun bentuk perbuatannya itu ya memang harus siap untuk dicela. Jangan ngambek, jangan ngadat, kemudian substansi amalnya ditinggal. Nggak matching namanya. Makanya jangan ngambekan kalau dikritik. Kemudian dengan bangga ketika dipuji, repot. Bisa dipahami kan nih? Ini ilmu tua loh, ilmu langka loh. Karena secara nafsu siapapun orangnya ketika dipuji bangga, tapi kalau dicaci, dimaki, nggak terima. Ya saya kok sama begitu, bukan berarti saya ngomong begini itu kemudian saya enggak.
Ini kritik tajam buat kita semua lah. Ini yang sebenarnya ngaji berat, begitu loh. Waqad qala, dan betul-betul telah berkata siapa Abu Dardai, Imam Abu Darda radhiyallahu an. Habbaza naumul aqiyasi wa fitruhum. Kaifa yalbanuna sahrul khumqa wa saumuhum. Habbaza, tuh betapa indahnya. Itu kembarannya nikmah. Jadi apa namanya, maksus bil madhi. Apa naumul aqiyasi? Kemarin sudah dijelaskan al-qayisu itu loh, hadis yang di atasnya itu. Naumul aqiyasi, tidurnya orang-orang yang beruntung. Wa fitruhum, fitru itu maksudnya nggak puasa itu loh. Berarti kan? Bisa dipahami nggak? Lawannya puasa itu namanya fitru, berbuka. Ada orang puasa rajin Senin Kemis. Ada orang puasa rajin apa namanya? Umpamanya puasa ini muka. Masih ngantuk gue suruh diri loh. Nah, orang timbang diajak mandi hujan bersihin jalan aja ngantuk. Saya mandi hujan sejam sebelum kalian. Karena saya butuh kalian aja, wah biar cepet. Kan mafsuh doang dari saja. Ordan kan nggak ada kan. Beli dapat duit kan sama loh. Ngerti? Barangan lu. Akan tadi saya santunan Pak. Ya lu santunan kan berangkat juga dari Al-Hadis. Maka lu di Serang sana udah ngasih santunan. Belum tentu. Iya kan? Ini keren bahasa ini. Udah lanjut biar sinkron. Kaifa yaghbanuna, bagaimana tertipu apa sahrul humqa, meleknya orang bodoh, wasaumuhum, dan puasanya orang bodoh. Tuh tadi orang yang tidur tapi dari orang-orang soleh, namanya orang baik, tidurnya aja pakai ilmu. Sebelum tidur wudhu. Orang mau tidur aja kok wudhu. Nah ini tolong diperhatikan. Ini amalan keren sebenarnya. Orang timbang mau tidur masa wudhu lah, iya. Tidurnya dalam keadaan suci. Bisa dipahami? Ada orang melek baca Quran atau sholat, tapi sholatnya nggak ikhlas. Atau sholatnya nggak pakai aturan ilmu. Atau yang satu, anggap aja salah, saya itu kan jarang puasa. Kalau dibang puasa sunnah, saya males emang. Puasa sunnah, deresnya males. Ya mendingan nggak usah puasa, tapi deres yang rajin. Udah gitu aja. Ya syukur-syukur bisa puasa sunnah diimbangi dengan, ini keren loh. Habbaza naumul aqiyasi wa fitruhum. Ada orang nggak puasa, tapi dengan dia nggak berpuasa malah bisa berbuat yang lebih baik dibandingkan orang yang puasa tapi puasanya malah ria. Biasa bisa dipahami nih. Nah kan udah pernah saya ceritakan, ada orang tidur, yang satu sholat, itu sahrul khumqa. Khumqa ngerti ya? Hamko, nih, Ahmad, Ahmaku, nggak boleh. Itu jamaknya Hamko. Hamko itu kalau bahasa Jawanya kerobok. Tahu kerobok ya? Ya goblok, kebangetan tolol. Kumrung. Kalau gumbrung tahu nggak gumbrung? Ini botol aja, botol bodoh dan tolol. Ada orang alim tidur dan ada orang botol tadi, orang ahmak, orang bodoh sholat.
Loh ya kan? Setan itu malah nggak berani ganggu sholatnya orang bodoh. Bukan mandang dia lagi sholat, mandang tidurnya orang alim. Jadi paham ini? Kenapa? Karena ketika orang bodoh tadi sholatnya salah, dibenerin sama orang alim. Maka ada istilah naumul alimi khairun min ibadatil jahili. Tolong garis bawahi. Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Tidurnya orang alim didasarkan kepada ilmu. Sebelum tidur wudhu. Walaupun tidur tetap menutup aurat, malaikat rahmat tetap. Nah, kalau tidurnya mentang-mentang tidur pakai sempak doang, apalagi perempuan. Aduh. Paham nggak? Buru-buru malaikat mau ngelongok dengerin. Mandi sekalipun, kalau orang-orang tua dulu itu kan pakai basahan, nggak telanjang bulat. Ini tolong garis bawah ini. Kenapa orang sekarang itu, bukan kok kita ini enggak juga. Dulu itu mandinya di kali, tetap pakai telesan atau basahan. Wah, ini luar biasa, ini keren loh. Wala dzarratun min sahibi yakinin wa taqwan afdalu min amsalil jibali min a'malil mubtarin. Luar biasa ini. Wala dzarratun, dan sungguh bermula satu zarroh, satu biji sawi. Satu, kalau sekarang maknanya zarroh itu satu molekul. Ternyata satu atom. Atom bisa dipecah ternyata molekul. Ya biji sawi aja lah kalau orang tua dulu. Min sahibi yakinin, dari orang yang mempunyai keyakinan, wa taqwan, dan orang yang mempunyai takwa. Afdalu, itu lebih utama, min amsalil jibali, dari seumpama gunung-gunung, banyak amalnya. Tapi min a'malil mughtarrina, dari amal-amalnya orang yang tertipu. Makanya jangan pernah bandingin, Pak Ustadz amalnya apa? Buset dah. Iya kan? Ya amalnya beda-beda. Nah, kan sedekah, kebaikan itu kan gak harus harta. Kalau memang yang mempunyai harta, ya alhamdulillah. Nah itu maksudnya. Umpamanya ada santri, dia nggak punya duit memang, tapi pengen sekali berbagi. Cuman berbagi cuman 1.000 rupiah umpamanya, atau 10.000 rupiah, kan sedikit lah. Iya kan? Tapi didasari orang yang mempunyai keyakinan dan mempunyai nilai takwa, itu lebih baik daripada segunung, tapi dari amalnya orang yang tertipu. Namun maksudnya nih, wah ini luar biasa ini. Tuh, itu tolong digaris bawahi betul. Jadi nilainya sama-sama 10.000. Nah dari orang kaya umpamanya 10 juta kan jauh. 10.000 ke 10 juta. Iya kan? Tapi yang 10 juta umpamanya, karena dia mau ada pilkada. Wah ya gak? Atau mungkin ada pilihan legislatif supaya dipilih. Berarti kan? Nah, sementara Aska ini cuma punya duit goceng-gocengnya. Ada orang ngemis. Tapi memang benar-benar ngemis tuh kelaparan benar-benar. Anaknya ini dikasihin umpamanya sama Aska. Itu masih utamaan 5.000 dari Aska. Bisa dipahami nih. Itu masing-masing luar biasa ini. Berarti yang penting sedikit tapi ikhlas, Pak. Yang gede tapi yang ikhlas. Lah itu paling yang benar itu. Paham Mbak? Lebih parah lagi, udah sedikit kagak ikhlas. Ya, udah mendingan kagak dah. Oh ya mendingan, jangan mendingan kagak. Ngasih. Cuma yang tadinya tidak ikhlas dirubah menjadi ikhlas. Bisa dipahami nih. Wah ini keren. Begitu loh.
Oke, masih lama. Wa min amsali gururil usoti. Nah, itu kan yang di atas tadi sama kemarin, itu kan tipuan tapi orang-orang yang taat. Bagaimana kaitannya kemarin nyari ilmu nggak diamalkan. Kan banyak orang yang pintar tapi teorinya tok. Ya kan? Tapi nggak diamalkan, menunda-nunda amal. Yang kemarin kan itu. Terus yang kedua tadi kan belajar atau mengajar tapi ada tujuan yang lain bukan karena Allah. Yang ketiga yang barusan memperbanyak sholat, qiyamul lail, perbuatan baik, tapi dicampuri ujub, dicampuri riya, dicampuri sum'ah dan lain sebagainya. Kan taat itu namanya. Nah, orang yang taat pun bisa digoda, bisa ditipu, bisa ditalbis oleh iblis, oleh setan. Nah, sekarang wamin amsali gururil usoti. Usat itu jamak taksir. Dari kalimat asin, asyun asalnya. Dan itu diantara amal-amal perbuatan orang yang ahli maksiat. Ayaksia, bermula bawa maksiat. Kalau alpin bukan maksiat. Kalau alpin karena dia ngantuk, maksiut. Iya kan ya? Lu masih ngantuk. Lah, cemen lu. Orang timbang diajak gosok jalan begitu lah, sama dari kemarin-kemarin. Lah iya kan? Ayaksia, bermula bahwasanya maksiat. Siapa al-insanu manusia. Sumaya tuba, kemudian tobat siapa insan. Wayastaghfiro, dan beristighfar siapa insan. Bilisanihi, dengan lisannya insan. Min ghairi ma'rifatin, dengan tanpa mengenal. Min ghairi ma'rifatin, dengan tanpa mengetahui. Bisyaro itit taubati, dengan syarat-syarat taubat. Watahkikiha, dan nyatanya taubat. Sejatinya, tahqiq itu gampangannya sejatinya taubat. Sumaya zunna, kemudian menyangka siapa insan binafsi, dengan dirinya sendiri, menyangka annahu, pada sesungguhnya insan qataba, itu betul-betul tobat siapa insan, wa qad ghafaro, dan betul-betul telah mengampuni siapa Allah lalu kepada insan. Nah, ini keren. Ada orang bertobat, dia ahli maksiat. Dia tobat. Tapi hanya tobat lisannya doang. Wah, sama udah kapok dah. Lisannya tok. Lu iya kan? Syarat tobat ini kan ada syarat-syaratnya. Lu iya kan? Nanti di belakang insya Allah dibahas. Tobat ini pertama penyesalan, an-nadmu. Kemudian al-iqla, enggak ngulangi. Ya kan? Mencabut ke akar-akarnya. Iya kan? Kemudian yang terakhir, dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan. Dengerin Alpin. Hei, lu denger gak? Biar tahu. Udah kapok belum? Kapok Pak, mulutnya doang kapok. Besok ngambil lidi lagi, bongkar kotak amal. Lagi itu bukan tobat namanya. Dengerin lu. Gak usah jauh-jauh ke preman. Lu aja ke preman kecil-kecilan. Iya kan? Nih, dia ngomong udah kapok, udah tobat. Tapi dia wayastaghfiru bilisanihi. Mulutnya mau ngomong astagfirullahaladzim, bisa kok nyolong tadi ya. Tapi min ghairi ma'rifatin, dia nggak tahu dengan syarat-syarat tobat dan hakikatnya tobat. Tahqiqiyat ini tahqiq. Terus dia menyangka bahwasanya dia udah tobat, ya berarti diampuni sama Allah. Padahal belum diampuni Allah karena nggak memenuhi syarat-syarat tobat. Itu pun tertipu. Bisa dipahami nih. Nah, sekarang ada istilahnya preto, preman tobat. Loh. Nah, kalau pretonya bener nggak apa-apa, bagus. Ya kita kan nggak anti sama preman. Loh, iya kan? Orang saya kok dulu
banyak berteman. Kalau percaya, tanya Mas Heri. Mas Heri kan awalnya nggak percaya. Saya tukang tarung, saya tukang berantem. Ya, kalau setelah diceritain sama Pak RW Bukit Duri, Pak Heri baru percaya. Oh, tukang berantem. Bahkan saya nggak mengada-ada, orang lain yang cerita. Kalau saya yang cerita mungkin dikira saya mengada. Ada. Nah, saya berbaur sama preman-preman Manggarai, preman Bukit Duri, termasuk preman Jenderal Urip ketika itu. Dulu terakhir Bang Aim pindah ke Bukit di Manggarai, bukan di Manggarai, di mana? Jenderal Urip. Nah, orangnya pindah di sini, di Bulak Tinggi, meninggal. Ya, teman saya banyak. Nah, kita bergaul sama mereka. Nah, itu menyelam. Nah, sampai ada pertanyaan yang menggelitik itu. Saya masih bujang lah. Robin, gue punya tato nih. Kalau sholat sah apa enggak? Ya sah aja, emang apa sih? Kan katanya enggak sah, kata siapa? Orang Batak itu. Ada juga yang orang Surabaya. Wah, celuritnya sakti. Kalau kita tahu kan celurit kayak begitu doang kan. Ini enggak, celurit yang begitu dilempar, set, begitu nyacak ini enggak lepas dia. Bisa jalan sendiri. Jasanya canggih-canggih. Itu memang baru dari dulu, dari saya bujang. Saya itu udah biasa turun ke wilayah-wilayah hitam yang seperti itu. Tapi saya nggak pernah kepengaruh. Dan saya pun nggak pernah kepengaruh mabuk. Kecuali saya sekali, itu pun karena saya dikerjain. Di kamar gitu, Mas Robin sini. Kenapa? Ngopi-ngopi. Kan warnanya kopi sama anggur sama-sama hitam kan? Loh iya kan? Lah saya nggak tahu ya, saya minum aja. Buset, ini apaan ini? Ah, itu saya sekali-kalinya ngerasain anggur, ya dikerjain, dan itu nggak dosa lah, karena saya nggak tahu saya posisi dikerjain. Jadi nggak mesti harus kita merasa baik, merasa suci kemudian sama mereka anti, padahal kita nggak pernah mendekati, nggak pernah mengajak. Iya kan? Ya kan sebenarnya luar biasa kalau kita tahu caranya. Oke, waminha, dan itu diantara hurur, tipuan-tipuan, ayuk siro, bermula bahwa memperbanyak siapa orang, al-ma'asiyah. Nah itu kalau nasab, dohir. Kalau rofa, ma'asi. Tapi kalau nasab jelas. Wasani mangkusun wanas buhuduhar waraf uyun wakaza aidon yujar, itu termasuk isi mangkus sama dengan samanin, angka apa 8 itu dalam bahasa Arabnya kan samanin. Kalau mu'anas sama niatun, tapi ketika muzakkar itu samanin. Nah, ketika dimudhofkan umpamanya samanin nisa, nah, itu ya samanin itu yaknya nontot, nah, gitu loh. Itu harus ini kalian. Nah ini ya, ma'asi itu zamannya maksiat. Ketika nasab al ma'asiyah pada maksiat yang memperbanyak maksiat, wa yusirro, dan terus menerus. Mana asarro yusirru, rutin terus menerus, maksudnya adama alaiha atas maksiat ma'asi, wa yukosiro, kalau bahasa Jawanya pepeka, salah namanya pepeko, sembrono gampangannya, gegabah. Nah, fil wajibati, dalam kewajiban-kewajiban dia banyak maksiat. Ada orang banyak maksiat, terus menerus melakukan maksiat, meremehkan perbuatan-perbuatan wajib. Itu maksudnya wa yukasiro fil wajibat. Sumayah tajah, atau kepada yuksiro tadi, kemudian berhujjah, berargumen gampangannya, siapa orang linafsihi, untuk dirinya orang, bil qadari, dengan qadar. Memang kenapa sih kamu
Kok perasaan maksiat mulu, korupsi mulu, mabuk mulu, zina mulu, macam-macam mulu. Nggak mau ibadah, udah takdir Pak Ustadz. Lu ya kan? Itu kan qadar. Kan udah ketentuan Allah Pak Ustadz. Paham maksudnya? Oh, jangan salah, orang ketipu itu. Wa annahu, dan sesungguhnya orang tadi, wa annahu, dan sesungguhnya kejadian. Wahtiaro, tidak ada usaha, tidak ada upaya, tidak ada pilihan itu maujud, ikhtiar loh. Lalu bagi man, wala kudrota, dan tidak ada kemampuan itu maujud, ala tarkima, atas meninggalkan perbuatan, kot kutiba yang betul-betul dicatat, apa ma, diwajibkan apa ma, alaihi, atas orang tadi. Terus dia nggak punya pilihan, nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha, nggak ada kemampuan atas meninggalkan sesuatu yang telah ditetapkan tadi. Orang saya minum kan udah maunya Allah Pak Ustadz. Saya korupsi kan semuanya kan sudah tertulis sama Allah. Itu tipuan. Maka wahada, dan bermula ini iksarul ma'asi wa israrun alaiha wa taksirun fil wajibat, dan seterusnya. Gururun azimun, itu tipuan azimun yang besar. Wal qailu, dan bermula orang yang ngomong bihi dengan hadza mubtadiun, itu orang yang ahli bid'ah. Emang kita doang, emang Wahabi doang yang bisa ngomong bid'ah? Ahlussunnah wal Jamaah juga bisa ngomong bid'ah. Termasuk ngaji sambil ngantuk, itu bid'ah yang nyata. Diri. Udah biarin, udah taruh situ, diri. Ada orang lagi dijelasin, Masya Allah, ya nggak? Ini udah ngimpi nyampe Kupang ini. Ya, iya. Udah dari tadi udah disuruh wudhu, masih aja. Terus ngimpi apa barisan? Ngimpi naik kapal terbang. Lah iya kan? Masya Allah, masih aja. Lu udah ngantuk dah. Lu alkan kalau mengantuk jujur aja. Ya, Lor, wah, saya kapok ngaji mau apa? Wah, ngantuk banget, nggak ngasuh-ngasuh. Ya, udah lu jujur. Terus itu nggak apa-apa jujurnya. Al mau suruh kayak Alkan. Udah ngetak aja udah, nggak apa-apa, halal. Kasihan. Ya nggak? Ini mau lagi liburan, adiknya Pakih, pagi. Mau apaan sama nyantren? Nyantren liburan doang. Ya, sehari doang lah. Nggak boleh sehari, Alkan tadi. Nah tadi habis atraksi silat. Sembarangan ya. Oke. Ya, apa? Habisin nggak ini dikit lagi nih? Wah tapi masih banyak lah. Nggak kelar. Ya udah dah. Sementara dulu karena hujan-hujan. Kasihan. Ya nggak, Mas Heri udah kedinginan loh. Teman ntar tetap ngaji ya. Itu nggak datang biarin. Balago. Ngaji nggak balago? Lu masa nggak? Ternyata itu habis. Udah lu buka belum? Biasa di dalam dulu. Saya pikir penuh, nggak tahunya cuman sedikit. Ya nggak apa-apa, ada mini lah. Ya, gampang. Perempuan udah masak belum? Udah masak mie, cepetnya nggak? Udah setengah mateng, udah angkat aja, udah anggap aja enak. Oke. Sementara ini dulu, ntar kita lanjut karena ternyata masih banyak. Masih satu poin lagi. Kita juga bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.